Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggita Damanik. Saya berasal dari Prodi Destinasi Pariwisata 2B. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah PSM. Pertama, mengapa MSDM sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan? Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, perusahaan akan sulit berjalan dan beroperasi dengan semestinya, meski sumber daya yang lain terpenuhi. Untuk itu, diperlukan sebuah cara khusus dalam memberdayakan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Pengaplikasian manajemen SDM memiliki dampak yang cukup besar pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa memiliki manajemen SDM yang baik, bukan tidak mungkin tujuan perusahaan akan menjadi sia-sia dan sulit untuk bisa dicapai. Alasan mengapa manajemen SDM penting untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi adalah melalui kegiatan tersebut. Perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan. Keseimbangan internal tersebut mencakupi tujuan, sasaran, serta aktivitas dari berbagai pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Jika keseimbangan internal telah dimiliki perusahaan, efisiensi serta produktivitas kerja dalam perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik. Untuk itu, tak sedikit perusahaan yang mencanangkan manajemen sumber daya manusia sejak masa perekrutan calon pekerja hingga pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di setiap departemen perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga mampu membantu perusahaan dalam memperbaiki kontribusi positif dari para tenaga kerja. Melalui manajemen sumber daya manusia, perusahaan dapat memberikan usaha pengembangan tenaga kerja dengan bertanggung jawab secara etis, strategis, dan sosial. Dengan begitu, sumber daya manusia di perusahaan tersebut dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi produktif agar tujuan perusahaan dapat segera tercapai. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kerja dapat mempengaruhi tujuan organisasi? Pengertian sikap kerja. Sikap kerja merupakan kumpulan perasaan, kepercayaan, dan pemikiran yang diberikan oleh orang tentang bagaimana berperilaku pada saat ini mengenai pekerjaan dan organisasi. Setiap organisasi pasti terdapat lingkungan kerja yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kondisi SDM yang bekerja di dalamnya, apakah mereka puas atau tidak. Kepuasan kerja adalah sikap positif atau negatif yang dimiliki seseorang karyawan terhadap pekerjaannya. Sikap ini merupakan hasil persepsi karyawan terhadap pekerjaannya. Seseorang karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, maka akan bersikap positif dalam bekerja. Begitu juga sebaliknya, jika seorang karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah, maka akan bersikap negatif dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah cara individu merasakan pekerjaan yang dihasilkannya dari sikap individu tersebut terhadap beberapa aspek yang ada dalam pekerjaan. Semakin banyak aspek-aspek yang membuat puas suatu karyawan, maka semakin besar pula sikap-sikap positif yang diberikan oleh karyawannya. Begitu juga sebaliknya. Jadi, sikap kerja sangat mempengaruhi maju atau tidaknya perusahaan itu. Yang ketiga, jelaskan 5 jenis emosi dan ekspresi emosi dalam budaya bekerja. Yang pertama, sadness, emosi sedih. Kesedihan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun. Mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan berduka. Emosi sedih dapat diekspresikan dalam beberapa cara. Misalnya dengan suasana hati yang murung, diri yang cenderung diam, lesu, usaha untuk menarik diri dari orang lain, dan yang menangis. Kesedihan merupakan emosi yang wajar dirasakan oleh banyak orang. Hanya saja, beberapa individu bisa merasakan kesedihan berkepanjangan. Yang kedua, disgust, emosi jijik. Jenis emosi lain yang diutarakan oleh Paul Ekman adalah emosi jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa, pemandangan, atau bau yang tidak menyenangkan. Seseorang juga dapat mengalami kejijikan moral saat melihat individu lain
berperilaku yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak bermoral, atau jahat. Jijik dapat ditunjukkan dalam beberapa cara, termasuk berpaling dari objek jijik, reaksi fisik seperti mual atau muntah, ekspresi wajah seperti kurutan hidung, dan bibir atas. Yang ketiga, joy, emosi bahagia. Di antara semua jenis emosi dirasakan manusia, bahagia merupakan emosi yang paling dicari banyak orang. Bahagia bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, kepuasaan, dan sejahtera. Emosi bahagia bisa ditunjukkan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, ekspresi wajah tersenyum. Yang kedua, bahasa tubuh sikap yang santai. Yang ketiga, nada suara yang ceria dan menyenangkan. Yang keempat, anger, emosi marah. Marah juga menjadi emosi yang sering kita tunjukkan, seperti emosi takut. Marah juga menjadi emosi yang bisa berkaitan dengan respon fight or flight. Emosi marah bisa ditunjukkan dengan cara berikut ini. Ekspresi wajah termasuk dengan mengerutkan kening atau melotot. Bahasa tubuh seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seseorang. Nada suara seperti berbicara kasar atau berteriak. Respon fisiologis seperti berkeringat atau memerah. Dan yang terakhir adalah perilaku agresif seperti memukul, menendang, atau melempar benda. Yang kelima, fear, emosi takut. Saat merasakan adanya indikasi bahaya, seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respon yang disebut melawan atau lari. Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan hidup. Respon fight or flight juga membantu kita menyiapkan diri untuk melawan ancaman tersebut. Emosi takut dapat ditandai dengan melebarkan mata. Emosi takut dapat ditunjukkan dengan cara berikut ini. Ekspresi wajah yang khas, seperti melebarkan mata dan menarik dagu ke bawah. Yang kedua, mencoba bersembunyi dari ancaman. Yang ketiga, reaksi fisik seperti pernapasan dan detak jantung menjadi cepat. Rasa takut bisa berkaitan erat dengan kecemasan. Misalnya orang mengidap kecemasan sosial akan merasa takut dalam menghadapi situasi sosial. Yang keempat, bagaimana motivasi bekerja dapat memaksimalkan produktivitas. Motivasi adalah sebuah proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan atau insentif. Dalam menunjang motivasi kepada karyawan, dibutuhkan strategi yang tepat. Ada banyak cara yang meningkatkan produktivitas karyawan yang dapat dilakukan, di antaranya adalah memberikan reward, punishment, serta motivasi untuk maju ke depan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapatkan kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Motivasi menjadi cara meningkatkan produktivitas karyawan yang efektif, namun harus ditunjang dengan strategi-strategi yang lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai soal-soal ujian tengah semester mata kuliah PSM. Sekian dan terima kasih.